Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzianti. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran Osborne. Adapun pengertian dari model pembelajaran Osborne adalah model pembelajaran yang menggunakan pemikiran, ide-ide, imajinasi, dan kreativitas dari peserta didik itu sendiri sebagai komponen utama untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Osborne adalah peserta didik dapat memberikan pendapat secara bebas tanpa takut disalahkan. Kemudian peserta didik dapat berdiskusi dan bekerja sama di dalam kelompok dengan teman satu kelasnya. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Osborne ini adalah membutuhkan waktu yang panjang karena harus berdiskusi dan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian apabila kita mau menggunakan model pembelajaran Osborne, maka membutuhkan pengaturan waktu yang efektif dan efisien. Adapun dari langkah-langkah atau sintak-sintak dari model pembelajaran Osborne, yang pertama yaitu orientasi, yaitu diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, pemberian motivasi, dan penyampaian tahapan-tahapan pelaksanaan atau model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah analisis. Siswa diberi LKS sebagai atau untuk menuntun pemahaman konsep pembelajaran siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Setelah mengetahui atau dapat mengidentifikasi permasalahan, siswa dapat mengungkapkan dan menuliskan gagasan dari pemecahan permasalahan tersebut. Yang keempat adalah pengeraman. Siswa dapat bekerja secara individu di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian seluruh gagasan atau pendapat dari siswa masing-masing itu dituliskan dan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Adapun kegiatan guru adalah memantau diskusi kelompok masing-masing. Dan yang kelima adalah sintesis. Sintesis di sini adalah tahap di mana guru membuat diskusi kelas, kemudian meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengungkapkan gagasan yang terbaik di dalam kelompoknya masing-masing. Dan seluruh peserta didik diminta untuk berpikir kira-kira gagasan mana yang terbaik. Dan yang terakhir adalah verifikasi. Di sini adalah pemilihan keputusan dari seluruh gagasan dan keputusan yang disampaikan dari masing-masing kelompok sebagai untuk gagasan atau cara pemecahan masalah yang terbaik. Kemudian kita lanjut ke modul ajar matematika. Adapun modul ajar matematika dengan model pembelajaran Osborne dengan materi yang saya pilih adalah relasi dan fungsi untuk kelas 8 fase D SMP Negeri 2 Langsang Barat. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pemahaman konsep dari relasi dan fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan daerah domain, kodomain, rank dari relasi dan fungsi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan relasi dan fungsi ke dalam bentuk tabel, diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang keempat adalah peserta didik dapat menentukan nilai fungsi dan rumus dari fungsi. Yang kelima adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi nonlinier dari fungsi linier. Dan yang keenam adalah peserta didik dapat membedakan fungsi nonlinier secara grafik. Adapun kegiatan pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan. Seperti biasa, yang pertama adalah guru memasuki kelas, mengucapkan salam, dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru melakukan absensi kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta bagaimana penilaian terhadap peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Yang kedua adalah tahap inti atau kegiatan inti. Yang pertama yaitu sintak orientasi, yaitu guru menyampaikan tujuan-tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan penjelasan dari tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah guru menyampaikan permasalahan kepada peserta didik terkait materi, yaitu relasi dan fungsi. Adapun peserta didik mendengarkan semua penjelasan yang disampaikan oleh guru dan mencari permasalahan atau mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua adalah tahap analisis. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mencari bahan yang relevan terhadap permasalahan yang ada serta mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah hipotesis. Di sini guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian memantau aktivitas peserta didik. Dan peserta didik merumuskan permasalahan serta mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Yang keempat adalah tahap pengeraman. Di sini guru membuat diskusi kelas dan kegiatan dari peserta didik adalah bekerja secara mandiri di dalam kelompoknya masing-masing untuk membangun kerangka berpikirnya. Adapun yang kelima adalah sintesis. Di sini guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dan mengajak peserta didik untuk memilih kira-kira gagasan mana yang terbaik. Kemudian adapun kegiatan dari peserta didiknya adalah peserta didik yang dipersilahkan untuk maju ke depan kelas yaitu menampilkan hasil gagasannya atau pendapatnya di depan kelas dan menuliskan pendapat yang diungkapkan tersebut. Yang terakhir adalah verifikasi, di mana di sini guru memilih keputusan dari semua gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh peserta didik sebagai gagasan untuk pemecahan permasalahan yang terbaik. Adapun kegiatan dari peserta didik yaitu mendengar semua penjelasan yang disampaikan guru ataupun yang sudah menjadi keputusan guru. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Seperti biasa, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah guru menyampaikan materi apa yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa sebagai berakhirnya pembelajaran pada hari itu. Baiklah, sekian penyampaian atau penjelasan dari saya tentang model pembelajaran Osborne dan penjelasan modul ajar matematika saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.